Bab 79. Mengandalkan kemampuan masing-masing. Bagaimana rasanya ketika orang biasa menjadi sasaran serigala ganas? Merinding. Carson Chen merasa seperti ini sekarang. Mata binatang bersisik besi yang haus darah itu dingin dan brutal untuk menakut-nakuti seorang seniman bela diri sampai mati. Aura tirani yang menakutkan membuat Chen Zong Carson Chen mati rasa di sekujur tubuhnya. Kekuatan energi darah juga menjadi lamban, seolah hendak berhenti. Memegang erat pedang di tangan, bilah pedang bergetar sedikit, suara pedang merdu, ujung pedang misterius di ruang antara alis bergetar sedikit, naga hitam perak terbang dan berputar-putar, transparan di dalam dan di luar. Kehendak spiritual Carson Chen lebih terkonsentrasi, melawan penindasan dari mata dingin dan brutal binatang skala besi yang haus darah dan napas tirani. Keterampilan surgawi mutlak tahap ketiga berjalan sangat ekstrim dan kekuatan energi darah kembali meningkat. Pedang sejati dan keterampilan surgawi mutlak melampaui kualitas super tingkat manusia tahap ketiga yang tidak kalah dengan kualitas super tingkat manusia tahap keempat. Energi darah seperti pedang, semacam ujung tertahan di tubuh, membuat napas Carson Chen lebih kental. Raungan yang mengerikan membawa embusan angin ke wajah dan binatang bersisik besi yang haus darah bergegas menuju Carson Chen, mencakar dengan keras, merobek udara, krisis kematian mendekat dan bayangan jatuh. Jelas tingkat kultivasi terendah, mengapa binatang bersisik besi yang haus darah itu menargetkannya? Sebelum dia sempat memikirkannya, Carson Chen segera menggunakan teknik langkah angin untuk mundur, menjauhkan diri dari binatang bersisik besi yang haus darah dan dari sudut matanya, dia melihat Mario Huang dan yang lainnya bergegas menuju pohon esensi darah. Ternyata mereka bertiga sudah bernegosiasi secara rahasia. Baru saja mereka ada menyerang, tapi itu hanya tipuan, tidak menyebabkan kerusakan pada binatang bersisik besi yang haus darah. Serangan Carson Chen adalah yang paling langsung, itu membuat marah binatang bersisik besi yang haus darah dan menjadi sasaran binatang bersisik besi yang haus darah. Itu juga menunjukkan bahwa otak binatang bersisik besi yang haus darah itu tidak bekerja dengan baik. Memutarkan pikirannya, Carson Chen segera mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap ketiga orang itu. Ketika dia kesal, dia hanya bisa menemukan cara untuk keluar. Ingin menggunakan aku untuk menarik perhatian binatang bersisik besi yang haus darah sehingga kalian dapat mengambil buah esensi darah. Itu ide yang bagus, tapi sayangnya, aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Dengan pemikiran ini, Carson Chen sekali lagi melakukan teknik langkah angin nyaris menghindari serangan binatang bersisik besi yang haus darah. Itu 8 jurus pedang sejati menggabungkan gerakan kaki dan tubuh, dengan kucing di pinggang, melewati binatang bersisik besi yang haus darah, kemudian melakukan teknik langkah angin. Alasan mengapa monster lebih kuat dari petarung adalah karena selain fisiknya yang tirani, dia juga memiliki aura tirani yang dapat sangat menghalangi seorang petarung. Kerugiannya ini akan mengurangi beberapa poin. Binatang bersisik besi yang haus darah memiliki tubuh yang lebih besar dan tidak sefleksibel Carson Chen ketika berbalik, tetapi tidak jauh lebih rendah, segera berbalik dan mengejar Carson Chen dan membantingnya dengan keras. Taring tajam itu menusuk seperti pedang. Tanah berguncang dan binatang bersisik besi yang haus darah itu seperti sinar lampu merah, langsung mendekati Carson Chen. Niat membunuh yang mengerikan membuat Carson Chen menggigil dan pori-porinya melebar. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Krisis yang sangat intens membuat Carson Chen bergidik dan juga membuat spiritualnya menjadi padat, seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Langkah kelima. Setelah melangkah keluar, tubuhnya berbalik, seolah tertiup angin, seperti burung besar yang terbang ke langit dan mendarat di pohon buah darah. Teknik langkah angin, tingkat unik. Dirinya tidak hanya dapat mengambil langkah kelima, tetapi juga dapat lepas landas beberapa meter dalam sekejap, seperti mengendarai angin. Binatang bersisik besi yang haus darah bergegas melewati dari bawah, tidak bisa menghentikan sosoknya dan langsung menabrak pohon besar yang kering, menghancurkannya berkeping-keping, tetapi tidak terluka.
Carson Chen menghunus pedangnya, menebas Mario Huang dengan satu pedang dan melemparkan tangan penakluk naga kecil dengan satu telapak tangan, menamparkan Mike Meng dan menendang Belo Xiao Wei terus-menerus dengan kedua kakinya. Pada saat ini, tidak peduli Mario Huang, Mike Meng atau Belo Xiao masing-masing mengambil satu buah esensi darah, mereka akan memilih yang kedua ketika mereka tiba-tiba diserang oleh Carson Chen dan segera bertahan dan melakukan serangan balik. Carson Chen merendahkan dan auranya bahkan lebih kuat. Mike Meng menahan satu telapak tangan dan sosoknya jatuh. Teknik Belo Xiao lebih unggul, kedua pisaunya bersilangan dan memotong ke arah kaki Carson Chen. Mario Huang menghancurkan cahaya pedang dengan satu pisau dan menebas langsung ke arah Carson Chen. Binatang skala besi yang haus darah menyerang lagi, menargetkan Mike Meng karena dia mencium sari buah darah darinya. Carson Chen menurunkan kakinya, mengetuk dahan dengan jari kakinya, sosoknya tampak tertiup angin dan bergerak ke samping untuk menghindari cahaya pisau Mario Huang dan Belo Xiao, lalu menjulurkan tangan dan mengambil buah esensi darah di lengannya. Mike Meng bergegas ke pohon buah darah dan Carson Chen menebas dengan pedangnya. Mike Meng mendarat lagi dan binatang bersisik besi yang haus darah telah bergegas ke arahnya. Bulu kuduk Mike Meng berdiri tegak dan dia mulai bergerak lari ke depan. Binatang bersisik besi yang haus darah juga tertarik. Tidak peduli apa, karena binatang bersisik besi yang haus darah tidak ada di sini, semua orang dapat memetik buah esensi darah dengan ketenangan pikiran. Buah sari darah kedua jatuh ke tangan Carson Chen, Mario Huang dan Belo Xiao masing-masing juga memetik buah sari darah kedua dan dua buah sari darah lainnya tidak dipetik. Pedang cahaya langit bayangan awan meledakkan 10% kekuatan fisik dan energi darah, tidak berusaha melukai musuh, hanya mengganggu pandangan lawan dengan cahaya dan bayangan yang kuat, seperti yang diharapkan. Mata Belo Xiao putih dan tidak dapat melihat apa-apa. Pedang panjang tergerak, buah esensi darah terbang dan jatuh ke tangan Carson Chen. Menendang pada saat yang sama, langsung menendang cabang yang membawa buah esensi darah terakhir, menyebabkan Mario Huang yang ingin menjangkau pun sia-sia. Jatuh ke tanah, Carson Chen mengayunkan pedangnya ke atas dan sekali lagi melemparkan pedang cahaya langit bayangan awan menyerang Mario Huang, matanya putih dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Memanfaatkan kesempatan ini, Carson Chen mengambil buah darah esensi terakhir dan mendapatkan 4 buah darah esensi. Teknik langkah angin dilakukan, 1 langkah 4 meter, 5 langkah 20 meter dalam sekejap, tubuh melompat seperti mengendarai angin dan jatuh beberapa meter dengan cepat. Pada pohon mati di luar, ditendang keras lagi, dan bergegas maju. Brengsek, kejar. Mario Huang dan Belo Xiao sangat marah. Bagaimana mungkin mereka berdiam diri melihat tingkatan ke-6 alam energi darah di depan mereka mengambil 4 esensi buah darah, yang sama dengan jumlah keduanya. Saat ini mereka seperti ditampar oleh ucapan mereka sendiri. Melatih gerak kaki, mengejar dengan gila-gilaan. Keadaan tingkat unik membuat Carson Chen lebih memahami teknik langkah angin, energi darah yang dikonsumsi lebih sedikit dibandingkan di tingkat sempurna. Setiap langkah lebih ringan dan fleksibel dan kecepatan meningkat setidaknya 30%. Di masa lalu, dia hanya dapat melakukan teknik langkah angin tingkat sempurna 7 kali atau 8 kali berturut-turut dengan basis kultivasi tingkat ke-6 alam energi darah. Namun kini, setidaknya dia bisa melakukan teknik langkah angin lebih dari 10 kali. Apalagi inti dari teknik langkah angin telah diintegrasikan ke dalam perjalanan biasa. Bahkan tanpa energi darah, Carson Chen lebih ringan dan lebih cepat dari sebelumnya. Mario Huang dan Belo Xiao meledak dengan kecepatan penuh, kultivasi mereka lebih baik daripada Carson Chen dan kecepatan mereka tidak lambat sama sekali. Tolong aku, suara itu datang dan Mike Meng yang bergegas ke sini, wajahnya pucat, seolah-olah dia telah terluka. Dan binatang bersisik besi yang haus darah mengejarnya di belakangnya. Melihat Carson Chen, Mike Meng bergegas ke arahnya dengan ekspresi kebencian di wajahnya dan mata yang tajam.
Dengan Mike Meng dan binatang buas yang haus darah di depan serta Mario Huang dan Belo Xiao yang marah di belakang, Carson Chen jatuh ke dalam krisis di tengah-tengah. Tanpa ragu-ragu, Carson Chen mengeluarkan buah esensi darah, lalu melemparkannya ke Belo Xiao dan Mario Huang. Dengan kilatan cahaya pedang, buah esensi darah terbelah menjadi dua dan darah yang kuat bercampur dengan aroma meresap ke udara. Mario Huang dan Belo Xiao mengulurkan tangan dan meraihnya tanpa sadar, meskipun itu setengah pil, meminumnya akan memberi mereka beberapa manfaat. Keduanya menelan setengah dari buah esensi darah tanpa ragu-ragu, jika tidak, esensi darah di dalamnya akan hilang dengan cepat dan menjadi tidak berguna. Binatang bersisik besi yang haus darah langsung menyerah pada Mike Meng dan bergegas menuju Mario Huang dan Belo Xiao. Meskipun otaknya tidak terlalu baik, dia dapat melihat dengan jelas bahwa keduanya menelan buah esensi darah, yang merupakan miliknya sendiri. Ekspresi Mario Huang dan Belo Xiao berubah drastis, mereka dengan cepat menghunus pedang mereka untuk membunuh binatang bersisik besi yang haus darah itu. Memanfaatkan kesempatan ini, Carson Chen kabur. Cahaya pisau menyala di depan matanya dan Mike Meng bergegas untuk membunuh dengan pisau itu, sangat tajam, memberi Carson Chen perasaan bahwa baja pun bisa ditusuk dengan pisau. Menyingkirlah. Dengan teriakan rendah, Carson Chen menebas dengan pedang panjangnya. Jika disambar petir dan bertabrakan, kekuatan yang mengerikan meledak, langsung menghancurkan cahaya pisau dan bergerak telapak tangan kirinya, menekan dada Mike Meng. Tangan penakluk naga kecil tingkat sempurna. Mendominasi, ganas dan sangat kuat, dengan satu telapak tangan, itu seperti suara raungan naga, yang membuat Mike Meng yang sudah terluka merasa terguncang dalam semangat dan sudah terlambat untuk melawan, sehingga dia mundur beberapa langkah, terduduk, wajahnya menjadi lebih pucat dan sudut mulutnya berdarah. Seperti embusan angin, mereka bergegas ke depan Mike Meng dan tepat ketika dia akan memaksanya untuk mengeluarkan buah esensi darah, Mario Huang Biao dan Belo Xiao melewati binatang bersisik besi yang haus darah dan mengejar. Carson Chen tidak punya pilihan selain menyerah dan sekali lagi mengerahkan teknik langkah angin. Binatang bersisik besi yang haus darah menjadi semakin marah, hampir ingin menyemburkan api untuk mengejar dan membunuh keduanya, tetapi harus berbalik untuk menghadapinya. Raih kesempatan dan terbang. Carson Chen, aku tidak akan melepaskanmu. Di kejauhan, terdengar raungan Belo Xiao dan Mario Huang. Setelah bergegas keluar dari gunung darah hitam, Carson Chen menghela napas lega, tetapi dia tidak santai. Dia terus maju dengan kecepatan tinggi. Ketika dia cukup jauh, dia berhenti untuk beristirahat dan mengambil pil tenaga esensi dan pil darah monster mengembalikan kekuatan energi fisik dan energi darah. Pil tenaga esensi boleh saja, tapi jika pil darah monster bukan untuk bercocok tanam, untuk memulihkan energi darah sebenarnya tidak disarankan makan terlalu banyak, karena kalau makan terlalu banyak, itu akan meninggalkan kotoran di tubuhmu yang sulit dihilangkan. Tapi secara relatif, Carson Chen tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Semakin tinggi tingkat teknik, semakin kuat kemampuan menghilangkan kotoran. Kemampuan menghilangkan kotoran yang melampaui tingkat manusia kualitas super keterampilan surgawi mutlak, sudah tidak diragukan lagi. Menggunakan teknik yang dikombinasikan dengan pil darah monster, dalam waktu singkat, kekuatan energi darah pulih sepenuhnya. Menghembuskan napas, Carson Chen sangat gembira. 3 buah esensi darah, jika satu diserahkan, 2 lainnya akan menjadi milikku. Carson Chen berkata pada dirinya sendiri dengan senyum di bibirnya. Buah darah tanaman obat tingkat 7 yang mengandung kekuatan saripati murni dan darah, bermanfaat untuk energi darah dan memiliki efek tonik yang hebat. Jika kamu menyulingnya, maka kultivasi kamu pasti akan meningkat secara signifikan. Buah darah. Bahkan jika aku tidak dapat menembus ke tingkat ke-7 alam energi darah, diperkirakan aku dapat mencapai puncak tingkat ke-6 alam energi darah, kemudian masuk ke kolam darah mendidih untuk berlatih dan mungkin dapat menembus ke tingkat ke-7. Carson Chen diam-diam berpikir.
Tingkat ketujuh alam energi darah dan tingkat keenam alam energi darah adalah dua hal yang berbeda. Peningkatan kekuatan tidak lagi 1000 kati, tapi adalah 2000 kati. Carson Chen memikirkannya, jika kultivasinya mencapai tingkat ketujuh alam energi darah, diperkirakan tanpa bergantung pada benda luar, dia juga dapat memenggal tingkat 8 alam energi darah yang tidak diragukan lagi merupakan peningkatan yang nyata. 16 ekor kalajengking itu tertinggal di gunung darah hitam. Carson Chen tiba-tiba memikirkan ini, tunggu sebentar lagi, aku akan kembali untuk melihat-lihat, mungkin saja aku bisa mendapatkan sesuatu. Bersambung. Bab 80 Esensi Darak Alkimia Batin. Carson Chen, jika aku Belo Xiao tidak membalas dendam hari ini, aku bersumpah aku tidak pantas menjadi manusia. Belo Xiao meraung dan bergegas menuruni gunung dengan darah di sekujur tubuhnya. Di belakang, Mario Huang menggendong Mike Meng di punggungnya dan berjalan cepat, wajahnya pucat, sepertinya dia telah menghabiskan banyak tenaga dan terluka parah. Gunung darah gelap sangat sunyi, seolah diselimuti bayang-bayang setelah perang besar, suasananya menjadi sangat tertekan. Carson Chen sekali lagi memasuki gunung darah gelap dan segera memahami bahwa suasananya berbeda dari sebelumnya. Sepanjang jalan, dia tidak melihat monster. Secara bertahap, Carson Chen menemukan bahwa ada banyak tanda berantakan di tanah. Sangat baru, jelas baru muncul belum lama ini. Pertempuran itu sengit. Carson Chen dengan hati-hati mengidentifikasi tanda-tanda yang berantakan di tanah. Apakah kedua belah pihak terluka parah atau... Segera, Carson Chen melihat ekor kalajengking yang dialam ke tanah dan itu tidak rusak, dia cukup beruntung. Ke depan, Carson Chen melihat sosok yang kuat bersandar pada pohon esensi darah. Untuk beberapa alasan, dia merasa seolah-olah seorang pahlawan sedang sekarat. Di tubuh binatang bersisik besi yang haus darah itu, ada luka sepanjang 1 meter. Sisik besi itu terbuka dan darah mengalir keluar, menodai separuh tubuhnya menjadi merah. Ada selusin luka kecil lainnya dan darah mengalir keluar satu demi satu. Sepertinya lukanya tidak ringan, tapi yang terberat adalah pisau yang tertancap di mata kirinya, hanya tersisa gagangnya. Hanya sekali melihat Carson Chen dan dia bisa mengenalinya, itu adalah belati di tangan Belo Xiao. Jika pisaunya lebih panjang, itu bisa berakibat fatal. Carson Chen diam-diam berpikir. Sedangkan Belo Xiao dan yang lainnya, Carson Chen tidak menemukan jejak mereka. Mereka sepertinya tidak mati, melainkan melarikan diri. Mengambil napas dalam-dalam, mata Carson Chen menjadi berapi-api. Monster kategori 2 kualitas menengah yang terluka parah, yang disebut binatang bersisik besi haus darah yang relatif langka, dengan sisik besi, 2 taring, cakar tajam, dan surai merah menyala di tubuh dan ekornya, keduanya berharga. Bunuh. Mata Carson Chen menjadi tegas dan dingin. Teknik langkah angin dikerahkan, seolah-olah mengendarai angin, bergegas menuju binatang bersisik besi yang haus darah dengan sangat cepat, ringan dan fleksibel. Merasakan pendekatan Carson Chen, binatang bersisik besi yang haus darah itu berdiri, tetapi kaki belakangnya bergetar tanpa sadar, luka di atasnya pecah dan darah memenuhi udara. Mengaum raungan raksasa itu penuh dengan kemarahan dan kegilaan, lalu binatang besi yang haus darah menyerbu ke arah Carson Chen tanpa kenal lelah. Tarik pedang. Cahaya pedang itu tajam, seperti cahaya dan kilat, menyapu langit, berubah menjadi semburan bintang dan mengenai gagang mata kiri, membuat pisau pendek itu bergetar dan sepertinya menembus sedikit lagi. Rasa sakit yang hebat membuat binatang bersisik besi yang haus darah itu bergetar hebat, momentum bergegas ke depan berhenti tanpa sadar. Bintang Lonely lahir. Pedang bersinar terang, berubah menjadi bintang yang sepi dan turun ke dunia. Ketika satu-satunya bintang meredup dan menghilang, pedang panjang telah menembus mata kanan binatang bersisik besi yang haus darah. Carson Chen tampak terbang tertiup angin, mendarat di atas kepala bersisik besi yang haus darah, menginjak dengan kuat dengan kedua kaki, pegang gagang pedang dengan kedua tangan dan terus tusuk pedang lebih dalam sampai hanya gagang yang tersisa.
Binatang bersisik besi yang haus darah berjuang dengan liar, batu-batu di sekitarnya diinjak-injak dan dihancurkan dan kayu mati berubah menjadi debu. Carson Chen berdiri menonton dari kejauhan, diam-diam tercengang, kekuatan penghancur ini terlalu kuat. Sesaat kemudian, binatang bersisik besi yang haus darah itu jatuh ke tanah. Pedang menembus dahi dari mata kanan, langsung menusuknya, berjuang sejenak dan mati. Cabut pedang panjang dan masukkan ke sarungnya, lalu cabut pisau pendek dan potong lukanya, menghancurkan binatang bersisik besi yang haus darah itu. Apakah binatang bersisik besi yang haus darah ini memiliki alkimia batin yang kental? Carson Chen memiliki sebuah pemikiran. Fisik monster kategori 2 lebih kuat dan kekuatan energi darah bahkan luar biasa kuat. Ada kemungkinan tertentu bahwa jika dipadatkan menjadi alkimia, itu merupakan esensi yang luar biasa. Monster kategori 2 yang dapat memadatkan alkimia batin seringkali lebih kuat dari monster lain pada level yang sama. Monster bersisik besi yang haus darah ini relatif jarang dan kekuatannya sangat kuat, tidak seperti monster biasa. Tidak akan ada banyak perbedaan dibandingkan dengan monster kategori 2 kualitas atas dan memungkinkan untuk dipadatkan menjadi alkimia batin. Dengan sedikit harapan, Carson Chen membelah tubuh binatang bersisik besi yang haus darah dan menggali bole seukuran telur di dekat jantung dada. Haha, memang ada alkimia batin. Carson Chen sangat gembira. Bersihkan darah di permukaan alkimia bagian dalam dengan hati-hati. Alkimia bagian dalam ini agak fleksibel, seperti bola karet, merah di mana-mana, memancarkan energi kekerasan dan fluktuasi energi darah. Ini adalah alkimia batin esensi darah yang hanya bisa dipadatkan dalam tubuh monster. Jika itu monster, itu bisa ditelan langsung, yang sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi tidak untuk petarung. Begitu ditelan langsung, energi darah akan dihancurkan oleh kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya dan tubuh akan langsung meledak dalam kasus yang parah. Namun, setelah penelitian bertahun-tahun oleh para pendahulu, beberapa metode telah ditemukan. Misalnya, memurnikannya menjadi pil, tetapi membutuhkan tingkat pencapaian pemurnian obat yang sangat tinggi dan juga perlu dicampur dengan berbagai jenis tanaman obat untuk menghilangkan kotoran dan menetralkan khasiat obat. Itu adalah metode terbaik. Metode kedua adalah direndam dalam arak. Setelah 7.749 hari, esensi dan pil darah dalam akan meleleh menjadikannya anggur esensi dan pil darah. Dalam hal investasi awal, itu lebih baik daripada memurnikan pil sederhana dan tak terhitung berapa kali lipat lebih murah. Obatnya tidak kalah sedikit pun, satu-satunya kelemahan adalah kekuatan kekerasan masih ada, perlu diencerkan dan ditanggung sendiri. Secara umum, dengan kultivasi tingkat ketujuh alam energi darah dan teknik tingkat manusia kualitas atas dapat menanggung dan menyelesaikan kekuatan kekerasan di dalamnya. Menyimpan alkimia batin, mengambil bahan binatang skala besi haus darah yang membusuk dan ekor kalajengking, Carson Chen pergi dengan cepat. Bau darah di sini terlalu kuat, berlama-lama di sini mungkin akan menarik lebih banyak monster. Mario Huang, Belo Xiao dan Mike Meng masih hidup, mereka pasti akan menggangguku. Carson Chen diam-diam berkata saat dia dalam perjalanan, bagaimana jika aku jangan kembali sekarang, melainkan menemukan tempat yang lebih aman untuk memurnikan 2 buah esensi darah, coba untuk meningkatkan basis kultivasi ke tingkat ketujuh alam energi darah, kemudian kembali setelah memasuki kolam darah mendidih untuk berlatih. Setelah mengambil keputusan, Carson Chen pergi ke tebing Guanhai. Lingkungan di sana sangat bagus dan dia sangat puas. Tebing menghadap lautan awan dan angin bertiup. Sesosok menari dengan pedang, cahaya pedang bersinar, terkadang lembut, terkadang tajam, terkadang lambat dan terkadang tiba-tiba. Pertempuran, pertarungan hidup dan mati, setiap saat adalah penajaman, seperti batu asah pedang, membuat Carson Chen meningkatkan pemahamannya tentang kontrol pedang dan teknik pedang dari waktu ke waktu. Pedang yang diayunkan saat ini tidak lagi terbatas pada teknik pedang bayangan, teknik pedang willow, teknik pedang elang atau teknik pedang guntur kilat. Hanya 8 jurus pedang sejati yang bisa mencapai tingkat unik yang memberikan Carson Chen merasa masih ada potensi untuk terus dieksplorasi.
Dengan kata lain, misteri 4 pembangun fondasi teknik pedang sesuai dengan beberapa misteri 8 jurus pedang sejati. Menempatkan pedang kembali ke sarungnya, Carson Chen menghela napas. Kembali ke gua kecil di dinding gunung, Carson Chen mengeluarkan buah sari darah dan melihatnya dengan hati-hati. Buah sari darah itu sangat lembut dan sedikit elastis, dengan kulit tipis di bagian luar dan daging lunak berwarna merah cerah di dalamnya, memiliki kandungan cairin yang cukup tinggi. Satu gigitan berkeping-keping, mulut dipenuhi rasa aneh, seperti bau darah, tetapi tidak berbau amis, tetapi memiliki sedikit aroma. Menelannya ke dalam perut dan segera berlatih keterampilan surgawi mutlak, energi darah seperti pedang dan jejak napas tajam menyebar dari tubuh Carson Chen. Keterampilan surgawi mutlak tahap ketiga berlatih dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan buah esensi dengan cepat menghilang dan meresap ke seluruh tubuh, menyatu menjadi energi darah dan dengan cepat disempurnakan. Carson Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan energi darah seluruh tubuh dan dengan cepat menjadi lebih mengenyangkan. Energi darah mengalir deras seperti air pasang, terus meningkat. 1 jam kemudian, buah saripati darah benar-benar halus dan tingkat penyerapannya mencengangkan. Namun, setelah minum pil tanaman obat, tubuh manusia akan mengalami proses dan rasio penyerapan. Ini juga terkait dengan teknik yang dipraktikkan. Semakin maju teknik tersebut, semakin tinggi efisiensi penyerapannya. Carson Chen yang telah diubah oleh ujung pedang misterius memiliki efisiensi yang sangat tinggi dalam menyerap obat, melebihi keterampilan surgawi mutlak kualitas super, di mana daya serapnya tidak diragukan lagi. Kombinasi keduanya sudah hampir mencapai 100% dan tidak ada pemborosan. Bagus, 1 buah esensi darah dapat menghemat setidaknya 1,5 bulan waktu pelatihan. Carson Chen sangat gembira, 1,5 bulan ini mengacu pada 1,5 bulan berlatih. Keterampilan surgawi mutlak. Sangat disayangkan jika sari buah darah digabung dengan tanaman obat untuk disuling menjadi pil, efeknya akan jauh lebih baik. Masalahnya membutuhkan banyak investasi dan waktu. Saat ini, Carson Chen ingin meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Hanya ketika kultivasinya ditingkatkan dan kekuatannya menjadi lebih kuat, dia dapat melindungi dirinya sendiri dengan lebih baik, menghasilkan uang lebih baik dan memanen harta lainnya dan lain-lain. Satu manfaat jangka pendek dan yang lainnya manfaat jangka panjang. Cara memilih tergantung pada berbagai situasi. Energi darah seperti air pasang, penuh dan penuh kekuatan. Carson Chen berjalan keluar dari gua kecil dan melatih pedangnya lagi menghadap lautan awan. Keesokan harinya, saat matahari terbit, cahaya keemasan bersinar, dan lautan awan diwarnai dengan cahaya. Di bawah lautan awan, ada bayang-bayang, yang membuat Carson Chen merasa tersentuh, lalu memikirkan pedang cahaya langit bayangan awan. Setelah perbandingan yang cermat, tampaknya masih ada ruang untuk perbaikan. Sinar matahari pagi bersinar, terpisah di celah-celah lautan awan, lalu berkumpul bersama di bawah, membentuk pemandangan aneh, yang mengingatkan Carson Chen pada jurus belah sinar bayangan menyapu dan belah sinar tanpa bayangan di dalam teknik pedang belah sinar. Sejenak, benang penghubung antara teknik pedang belah sinar dan pedang cahaya langit bayangan awan menjadi jelas. Keduanya tidak dapat dipisahkan dari cahaya dan bayangan. Carson Chen bergumam pada dirinya sendiri, matanya bingung pada awalnya, memantulkan matahari dan lautan awan dan secara bertahap menjadi jernih. Pedangnya naik, cahaya langit bayangan awan terjalin, bekas pedang menembus dan tetap jelas di dinding gunung. Aku hanya menggunakan 10% dari kekuatan fisik dan energi darah untuk pedang ini, tetapi kekuatannya meningkat lebih dari setengah dari sebelumnya dan pedangnya juga lebih cepat. Mata Carson Chen menjadi lebih cerah dan dia samar-samar merasa bahwa dia sepertinya telah menemukan arah yang tepat untuk meningkatkan pedang cahaya langit bayangan awan. Wawasan berulang tentang teknik pedang belah sinar dan pedang cahaya langit bayangan awan tingkat unik, membuat teknik pedang belah sinar dan pedang cahaya langit bayangan awan mengalami peningkatan sedikit demi sedikit. Mengeluarkan buah darah esensi kedua dan memakannya, seteguk penuh dengan aroma amis, telan di perut dan mulai menghasilkan panas.
Keterampilan surgawi mutlak sedang berjalan, energi darah seperti pedang, penuh ketajaman, esensi dan darah cepat diserap oleh penyulingan dan kekuatan energi darah seperti gelombang pasang. Lalu, kulit Carson Chen menjadi merah dan panas, seluruh tubuhnya memerah, dan panasnya naik seperti kabut. 1 jam kemudian, buah esensi darah diserap lagi. Carson Chen menghembuskan napas, membuka matanya dan memancarkan cahaya terang. Sayang, aku gagal menembus ke tingkat ke-7 alam energi darah. Dia berkata secara diam-diam, namun dengan 2 buah saripati darah, kekuatan energi darahnya hanya berjarak 1 langkah dari tingkat ke-7 alam energi darah. Bersambung.